Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Jailani dengan NIM 11920601119. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum mengenai sistem pernapasan pada mata kuliah fisiologi hewan. Landasan teori. Pernafasan atau respirasi merupakan suatu proses mulai dari pengambilan oksigen, pengeluaran karbohidrat, hingga penggunaan energi di dalam tubuh. Manusia dalam bernapas menghirup oksigen dalam udara bebas dan membuang karbon dioksida ke lingkungan, menurut Majumder tahun 2015. Bernapas adalah proses memasukkan atau menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Mekanisme pernafasan terbagi menjadi dua, di antaranya pernafasan dada dan pernafasan perut. Pernapasan dada terjadi karena otot antar tulang rusuk berkontraksi, sehingga rusuk terangkat dan mengakibatkan volume rongga dada membesar. Sedangkan pernapasan perut terjadi karena gerakan diafragma. Kapasitas udara pernapasan terdiri atas kapasitas paru-paru total, kapasitas sisa pernapasan, dan frekuensi pernapasan. Tujuan praktikum. Adapun tujuan praktikum mengenai sistem pernafasan kali ini yaitu mengukur kapasitas dalam paru-paru. Alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum pernafasan ini, yang pertama ada galon, yang kedua cangkir ukur, yang ketiga selotip, yang keempat air, yang kelima spidol, yang keenam baskom plastik, dan yang ketujuh selang sepanjang 60 cm. Langkah kerja. Langkah kerja yang pertama, tempelkan selotip pada galon dari atas sampai bawah. Selanjutnya, masukkan air ke dalam galon dengan cangkir 250 ml sampai galon tersebut terisi 5 liter. Setiap menuangkan air, catat ketinggian air pada galon dengan memberikan tanda garis. Lalu, isi baskom dengan air hingga setengahnya. Simpan galon pada baskom dengan posisi terbalik. Setelah itu, masukkan selang ke dalam galon. Langkah selanjutnya, ambil nafas secara normal, lalu hembuskan pada selang, dan catat volume air yang berkurang. Setelah melakukan langkah-langkah yang sudah dilaksanakan, kosongkan galon. Lalu, ulangi langkah yang telah dilakukan tadi dengan perbedaan beraktivitas olahraga terlebih dahulu selama 2 menit. Hasil dan pembahasan. Adapun hasil dari praktikum mengenai sistem pernafasan kali ini yaitu nama Yusuf Jailani, usia 20 tahun, jenis kelamin laki-laki, tinggi badan 168, berat badan 55 kg, dan kapasitas paru-paru sebelum melakukan aktivitas berlari
3.500 ml, sedangkan kapasitas paru-paru sesudah. Nah, terjadinya perubahan kapasitas paru-paru sebelum dan sesudah lari dipengaruhi oleh aktivitas fisik yang dilakukan. Peningkatan kekuatan otot pernapasan akan menghasilkan tekanan inspirasi yang cukup untuk melakukan ventilasi yang maksimum, sehingga fungsi pernapasan akan meningkat. Menurut Yunani tahun 2013. Pertanyaan dan jawaban. Apa pengaruh jenis kelamin terhadap kapasitas paru-paru? Jawabannya, kapasitas vital paru-paru berpengaruh terhadap jenis kelamin seseorang. Volume dan kapasitas paru pada perempuan kira-kira mencapai 25% lebih kecil dibandingkan dengan laki-laki. Menurut Tamboyang tahun 2001 disebutkan bahwa kapasitas paru pada pria lebih besar, yaitu 4,8 dibandingkan dengan wanita, yaitu sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas paru-paru. Jawabannya, faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas paru-paru diantaranya yang pertama, umur. Dengan bertambahnya umur seseorang mengakibatkan frekuensi pernafasan semakin lambat. Pada usia lanjut, energi yang dibutuhkan lebih sedikit dibandingkan pada usia pertumbuhan, sehingga oksigen yang diperlukan relatif lebih sedikit. Yang keempat, posisi tubuh. Posisi tubuh mempengaruhi banyaknya otot yang bekerja. Misalnya, pada saat berdiri, maka otot akan berkontraksi, sehingga oksigen yang dibutuhkan lebih banyak dan laju pernapasan akan meningkat dibandingkan ketika saat duduk. Menurut Aryodina tahun 2007. Berapa jumlah volume udara paru-paru yang tertinggal selama pernapasan berlangsung, dan mengapa demikian? Jawabannya, volume udara tidal orang dewasa pada pernafasan biasanya kira-kira 500 ml. Pada saat menarik napas dalam-dalam, maka volume udara yang dapat kita tarik mencapai 1500 ml. Udara ini dinamakan udara komplementer. Ketika kita menarik nafas sekuat-kuatnya, apakah yang dimaksud dengan udara tidal, volume udara suplementer, komplementer, dan kapasitas vital udara pernafasan? Jawabannya, volume udara tidal merupakan volume udara yang keluar masuk saat inspirasi dan ekspirasi normal sebanyak 500 cc atau 0,5 liter. Volume udara suplemen merupakan volume jumlah udara ekstra yang dapat Adapun kesimpulan yang dapat diambil pada praktikum mengenai pernafasan kali ini yaitu bernapas adalah proses memasukkan atau menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Kapasitas udara pernapasan terdiri atas kapasitas paru-paru total, kapasitas sisa pernapasan, dan frekuensi pernapasan. Kapasitas vital paru-paru berpengaruh terhadap jenis kelamin seseorang. Adapun faktor yang mempengaruhi kapasitas paru-paru diantaranya umur, jenis kelamin,